pernah haid, belum pernah melakukan hubungan intim, divonis dokter rumah sakit Pak Wati kena kanker serviks stadium 3. Itu langsung digendong. Ternyata setelah ditanya-tanya ke orang tuanya, riwayatnya dia kalau nggak makan makanan fast food dia nggak mau makan. Karena anak remaja zaman sekarang kan yang penting instan, yang penting kenyang ya Bu ya, tapi mereka tidak memikirkan dampak ke depan bagaimana. Bapak, Ibu, kalau bisa lakukan skema sadari ini di depan kaca, di kamar mandi, saat lagi pakai sabun atau pakai hand body kalau kita nggak lagi mandi. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau dia pakai hand body, kalau pakai sabun itu kan licin, akan terasa nanti ada atau tidak benjolan di payudara kita. Pertama, anggap ibu-ibu sudah buka baju, ibu-ibu sudah buka bra, bapak sudah buka baju. Buka baju dan buka bra bukan di sini, nanti di rumah masing-masing. Sekarang seumpamanya saja. Pertama, tangan angkat di atas dua-dua seperti ini. Ketika ibu dan bapak mengangkat tangan seperti ini, lihat payudara kanan dan kiri sama besar atau tidak. Karena kan gak kelihatan nanti, kadang ada wanita yang besar tapi tidak terlalu kelihatan besarnya ya, kadang kan menyusui juga, biasanya kadang lebih besar. Itu nggak apa-apa, tapi kalau kelihatan sekali besarnya, itu segera konsultasikan. Tangannya tetap dua-dua di atas, lihat lagi payudara kanan dan kiri. Ada tidak pengkerutan seperti kulit jeruk di kulit payudara, bukan di daerah putih susu, bukan di seluruh kulit luarnya. Misalkan ibu di sini mengeluh ada benjolan, pas ibu angkat di benjolan itu dia akan tertarik seperti kulit jeruk di satu sisi, bukan di seluruh kulitnya, di satu sisi saja. Tangannya tetap dua-dua di atas. Yang satu bawa ke bawah pundak, kanan kiri, boleh kanan, boleh kiri. Pokoknya nanti kita lakukan kanan kiri. Yang satu bentuk 3 jari, yang ini 3 jari. Kita lakukan pemijitan mulai dari bawah ketiak, pelan-pelan saja nanti seperti ini, secara melingkar. Seandainya ibu nih sudah melingkar, Mbak, tadi rasanya ada benjolan di sini ibu. Kalau wanita, kalau bapak mungkin kelihatan sekali, tapi kalau wanita, ibu membedakan ini kelenjar susu atau memang benjolan gitu ya Bu ya. Kalau kelenjar susu dia akan seperti urat memanjang, itu kelenjar susu. Tapi kalau benjolan dia bulat nantinya. Misalkan ibu coba lagi, oh memang benar-benar nih Mbak benjolan. Ibu lakukan pemijitan di sini, dia hanya menetap di satu titik. Itu namanya limfoma. Lemak atau kelenjar di bawah kulit mengarah ke kelenjar getah bening. Sama-sama bahaya. Misalkan yang benjolan tadi, ibu lakukan pemijitan di sini, dia pindah-pindah, jalan-jalan seperti kelereng, itu namanya tumor. Pindah-pindah dia. Ada. Nanti di rumah kerasa. Begitu juga dengan payudara sebelahnya, sama cara seperti tadi, lakukan pelan-pelan saja. Secara melingkar kita pastikan itu benjolan atau kelenjar susu. Itu dia menetap atau dia jalan-jalan, itu kita pastikan. Kalau dia menetap di satu titik, itu limfoma, lemak atau kelenjar di bawah kulit mengarah ke kelenjar getah bening. Tapi kalau dia berpindah-pindah seperti kelereng, itu namanya tumor. Terakhir, cepat praktek sini. Ibu lagi. Bentar Bu. Ya, praktek Bu. Terakhir, bapak kan nggak mungkin hamil ya Pak, nggak mungkin juga menyusui. Ibu-ibu yang sudah menopause kan nggak mungkin hamil dan menyusui ya Bu ya. Pencet putih susu terakhir. Kita lagi nggak hamil, kita lagi nggak menyusui. Ketika kita pencet kok ada cairan, karena hanya ibu hamil dan ibu menyusui saja yang akan mengeluarkan sesuatu di puting susunya. Misalkan ada cairannya sedikit mungkin, atau bau atau gimana, pokoknya apapun bentuk, jumlah dan warna yang dikeluarkan nanti itu harus segera konsultasikan. Berarti ada masalah di payudara. Ibu duduk kembali, saya jelaskan sedikit. Bapak, Ibu, skema sadari paling bagus dilakukan 7-10 hari setelah haid pertamanya. Bagi yang sudah menopause, bagi bapak-bapak boleh lakukan tiap hari, tidak ada batasan waktu. Tapi bagi yang masih produktif, itu paling bagus dilakukan 7-10 hari setelah haid pertamanya. Misalkan hari Jumat ibu haid, hari Jumat depan itu waktu yang paling bagus untuk kita lakukan skema sadari. Kenapa? Karena pada fase itu payudara kita lembek, dia habis haid, itu sangat terasa sekali nanti ada atau tidak benjolan. Dan tidak boleh dilakukan di 2 fase. Fase menstruasi nggak boleh, 1 minggu sebelum menstruasi itu tidak boleh lakukan skema sadari. Kenapa? Karena di 2 fase itu hormon-hormon kewanitaan meningkat. Yang namanya benjolan, gatal di payudara, nggak enak di payudara,
itu normal di 2 fase. Selepas dari 2 fase nih, ibu lakukan skema sadari ada ketidaknormalan, mohon segera konsultasikan. Apapun benjolan yang ditemukan nanti setelah skema sadari, sekecil apapun dia, mungkin sebesar biji kacang hijau ibu temukan, ibu harus segera konsultasikan. Karena walaupun dia tidak mengganggu, walaupun dia tidak sakit, ketika daya tahan tubuh kita mulai menurun nantinya, baru akan muncul sakit, kita periksa ke dokter, langsung dinyatakan kanker stadium lanjut. Agar itu tidak terjadi, kita lakukan deteksi dini kanker payudara. Kenapa deteksi dini kanker payudara ini sangat perlu? Kenapa? Karena kan angka kanker payudara di Indonesia menduduki peringkat pertama, angka kejadian paling banyak. Setidaknya kalau semua kita sadar nih memeriksa payudara